Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Az-Zahrawani dari kelas E dengan NIM 23050394178. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Pendidikan Pancasila. 1. Jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar filosofi dan ideologis yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai landasan moral dan etika yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi pedoman dalam pembangunan Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 prinsip utama, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh konkret dari implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. 1. Pembangunan infrastruktur, 2. Program kesejahteraan sosial, 3. Pemerintah pemeliharaan keberagaman budaya, 4. Penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia, 5. Proses demokratis. Pancasila menjadi landasan bagi berbagai aspek kehidupan di Indonesia dan menggambarkan komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil, beradab, dan bermartabat. 2. Sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia ternyata tidak berhasil. Kesuksesan penjajah Belanda selama lebih dari 3 abad Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks yang mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa faktor tersebut antara lain: 1. Kekuatan militer Belanda, 2. Pembagian dan penguasaan lokal, 3. Perjanjian diplomatik, 4. Kontrol ekonomi, 5. Perpecahan di kalangan bangsa Indonesia, 6. Ketidaksetaraan akses pendidikan, 7. Intervensi asing, 8. Perjuangan bersenjata. Akhirnya, kunci kesuksesan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah kombinasi dari faktor-faktor di atas yang menciptakan tekanan politik sosial dan ekonomi yang menyulitkan bagi Belanda untuk mempertahankan kendali mereka di Indonesia. 3. Setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan berdiri pada tanggal 22 Juni 1945, yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta itu menuai pro dan kontra antar golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut. Bagaimana solusi dari masalah tersebut? Menyusun Piagam Jakarta dan prosesnya memang menghadapi berbagai perdebatan dan perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan agamis. Ada beberapa permasalahan utama yang menjadi pemicu pro dan kontra terkait Piagam Jakarta. 1. Isi Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi agama dalam negara. 3. Peran Islam dalam konstitusi. 4. Posisi Soekarno dan Hatta. 5. Tekanan dari masyarakat dan kelompok agamis. Solusi dari permasalahan ini akhirnya adalah mencapai kesepakatan kompromi Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar bagi Undang-Undang Dasar 1945 mengakui Pancasila sebagai dasar negara yang lebih umum. Sementara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah kompromi yang mengakui peran agama dalam negara, tetapi juga menjawab prinsip Pancasila sebagai dasar yang lebih inklusif. Pembukaan UUD 1945 ini menggambarkan semangat inklusivitas yang menjadi kesepakatan antar golongan nasionalis dan agamis untuk mencapai kesatuan dalam berdiri dengan negara Indonesia merdeka. 4.
Jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai norma moral dalam masyarakat. 1. Sosialisasi. Proses ini dimulai sejak individu lahir dan melibatkan interaksi dengan lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman, sekolah, dan budaya sekitarnya. Selama sosialisasi, individu belajar dari nilai-nilai dasar dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 2. Penyampaian nilai-nilai yang diterima dari lingkungan sosial akan mempengaruhi pemikiran dan pandangan individu. Nilai-nilai ini dapat mencakup konsep tentang apa yang benar dan salah, penting dan tidak penting, serta bagaimana berperilaku dengan baik dan masyarakat. 3. Pembentukan norma-norma adalah aturan atau standar perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat membentuk norma ini berdasarkan nilai-nilai yang dipegang. Norma-norma ini mencakup etika, adat, hukum, dan tata tertib sosial yang mengatur interaksi antar individu. Jadi, proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat dimulai dari sosialisasi individu ke dalam budaya dan masyarakat, diikuti dengan adopsi nilai-nilai, pembentukan norma berdasarkan nilai-nilai ini, dan akhirnya pengembangan pandangan moral yang memandu tindakan individu dalam konteks sosial. 5. Bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun, ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain sebagai Pancasila, kapitalis sosial, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi yang berkembang juga di masyarakat?